Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Shalom, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKE Banjarbaru. Hari ini, hari Jumat 23 April 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas pimpinan bimbingan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya tetap bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Petrus dan para murid yang lain menerima pencurahan Roh Kudus sehingga mereka boleh menerima kuasa untuk boleh menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Terjadi perubahan yang mendasar, perubahan yang besar dalam diri para rasul. Kalau sebelumnya mereka sangat takut sebagai pengikut Tuhan Yesus, tapi sesudah pencurahan Roh Kudus, mereka tidak takut lagi, mereka tidak malu lagi, mereka berani hadir. Terlebih bukan sekedar hadir sebagai pengikut Tuhan Yesus, mereka hadir dan memanfaatkan segala kesempatan untuk memberitakan nama Yesus, untuk memberitakan kabar baik bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perikop yang sudah kita baca tadi, bagaimana Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak, memberitakan bahwa oleh nama Yesuslah seorang lumpuh dapat menjadi tidak lumpuh lagi, berjalan, bahkan melompat, bergirang sedemikian rupa. Dan selanjutnya Petrus dan Yohanes memberitakan kabar baik bahwa Yesus orang Nazaret yang sebelumnya disalibkan dan mati itu telah bangkit dan hidup dan berkuasa. Di dalam namanya ada pengampunan, di dalam namanya ada kebangkitan hidup dari antara orang mati. Banyak orang mendengar dan banyak orang demikian tertarik terhadap berita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ini. Demikian pun sampai berita itu kepada imam-imam, kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki yang dengan sangat marah mendatangi bahkan menangkap Petrus dan Yohanes, dan mereka tanpa prosedur yang adil ditangkap, ditahan sedemikian rupa
karena dianggap semacam penista agama. Namun berita yang sudah mereka sampaikan tidaklah menjadi sia-sia. Begitu banyak yang mendengar dan memberi respon menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bersyukurlah kita atas kabar baik, berita kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, di mana di dalamnya ada berita kebangkitan, kehidupan, dan pengampunan yang boleh tersedia, baik bagi orang-orang saat itu di Yerusalem, juga di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Begitu banyak juga memang tantangan, rintangan, halangan. Tapi kita boleh bersyukur kuasa Roh Kudus tetap bekerja, sehingga kesaksian orang-orang yang percaya memberitakan kabar baik tidak akan menjadi sia-sia. Mari hidup kita kiranya boleh menjadi kabar baik, memberitakan pengharapan, memberitakan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Kita aminkan oleh pengasihan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, berita kabar baik melalui hidup dan kehidupan kita tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Petrus dan Yohanes boleh menerima kuat kuasa Roh Kudus. Mereka boleh menjadi berani menyampaikan kabar baik. Dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kehidupan, ada kuasa pemulihan. Dan berita yang mereka sampaikan tidak menjadi sia-sia. Walaupun mereka menghadapi hambatan, bahkan mereka ditangkap dan ditahan, tapi kabar baik yang sudah mereka beritakan tidak menjadi sia-sia. Banyak orang yang mendengarnya menjadi percaya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kabar baik boleh terus disebarkan, dan kami boleh bersyukur, kami boleh menerima, menyambut kabar baik itu. Dan kami boleh bersyukur, kami juga boleh diutus oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami menyampaikan kabar baik. Ada kuasa pemulihan, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kehidupan, ada kuasa kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semuanya, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, untuk tidak lagi takut hadir sebagai pengikut Tuhan Yesus, untuk tidak lagi takut memberitakan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus itu. Terlebih kiranya biarlah hidup dan kehidupan kami menjadi sarana kabar baik bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai bertemu lagi dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.